Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rizky Atikah, NIM 1805074, nomor absen 2 dari kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Selamat belajar. Menurut Robin Fugarti, 1991, ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Pembelajaran terpadu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Desain ilmu, antar bidang studi, dan lintas siswa. Yang pertama yaitu 1. Desain ilmu, memiliki 3 jenis. Yang pertama ada connected, nested, dan fragmented. Yang kedua yaitu antar bidang studi, memiliki 5 jenis. Yang pertama yaitu sequence, yang kedua share, yang ketiga web, yang keempat integrate, dan yang kelima thread. Selanjutnya yaitu lintas siswa, memiliki 2 jenis. Yang pertama immerse, dan yang kedua network. Pembelajaran terpadu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama 1. Desain ilmu, yang kedua antar bidang studi, dan yang ketiga lintas siswa. 1. Desain ilmu, ini berarti pelajaran tersebut mengeksplorasi dengan satu mata pelajaran. Antar bidang studi berarti pembelajaran tersebut terpadu dengan beberapa mata pelajaran, dan lintas siswa dapat diartikan sebagai integritas yang terjadi secara internal di dalam diri siswa. Selanjutnya itu yang pertama ada model penggalan atau fragmented. Model ini yaitu model pembelajaran konvensional atau umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Model ini dicirikan dengan pemanduan di dalam satu mata pelajaran. Tiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Tiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Model penggalan memiliki karakteristik pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja, sehingga berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Kelebihannya yaitu adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran, dan kekurangannya yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer pembelajaran. Yang kedua, yaitu model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan ini mengkoneksikan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Model keterhubungan ini didasari anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran. Model pembelajaran ini menjadi alternatif jika dapat mengimplementasikan model jaring laba-laba. Guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Model keterhubungan ini mempunyai karakteristik harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu, sehingga topik dalam satu disiplin ilmu atau bidang studi berhubungan dengan yang lainnya. Kelebihannya yaitu konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Kekurangannya yaitu disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan, konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu model sarang. Model ini merupakan pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan berpikir, sosial, dan berorganisir melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, dan konteks dicapai di dalam satu mata pelajaran. Model ini sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir,
dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Model sarang ini mempunyai karakteristik pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, dan konten dicapai di dalam satu mata pelajaran. Model ini juga mempunyai kelebihan, yaitu memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Kekurangannya, yaitu pelajaran dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Yang keempat, yaitu model urutan. Model ini adalah proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan, meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Model ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Model urutan mempunyai karakteristik model pemanduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Dengan demikian, persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan, meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Model ini mempunyai kelebihan, yaitu memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran, dan mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan kurikulum. Yang kelima, yaitu model bagian. Model pembelajaran terpadu tipe bagian ini didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Bentuk pemanduan pembelajaran model ini akibat adanya overlapping konsep atau gagasan pada dua mata pelajaran atau lebih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model bagian mempunyai karakteristik bentuk pemanduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Perencanaan, tim, dan atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap-sikap yang sama. Model ini mempunyai kelebihan, yaitu terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru di dalam satu tim, akan lebih mudah untuk berkolaborasi, dan mempunyai kekurangan yaitu membutuhkan waktu kelenturan, komitmen, dan kompromi. Selanjutnya yang keenam yaitu model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model jaring laba-laba ini adalah model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Model jaring laba-laba ini mempunyai karakteristik tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Dengan demikian, pengajaran tematis menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Model jaring laba-laba ini mempunyai kelebihan, yaitu dapat memotivasi, membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa, dan mempunyai kekurangan, yaitu tema yang digunakan harus baik-baik dipilih secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten. Yang ketujuh yaitu model galur. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat dasar melalui beberapa mata pelajaran. Model ini merupakan model pemanduan bentuk keterampilan. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Model galur mempunyai karakteristik model pemanduan bentuk keterampilan.
Model ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum, sehingga keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Model ini mempunyai kelebihan, yaitu siswa mempelajari cara mereka belajar, memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya, dan mempunyai kekurangan, yaitu disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lainnya. Yang kedelapan, yaitu model keterpaduan. Pembelajaran terpadu tipe keterpaduan adalah model pembelajaran yang terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Ditinjau dari penerapannya, model ini cocok untuk dikembangkan di SD. Model keterpaduan ini adalah pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Model keterpaduan mempunyai karakteristik pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu, sehingga dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu, dicari keterampilan, konsep, dan sikap yang sama. Kelebihan dari model keterpaduan ini yaitu mendorong murid-murid untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Siswa dapat termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Model keterpaduan mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Yang kesembilan yaitu model celupan. Pembelajaran model celupan yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap disiplin ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan bidang minatnya untuk ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran model ini, tidak difokuskan lagi pada mata pelajaran, tetapi sudah pada para siswa. Pada pembelajaran terpadu ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep dan dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Model celupan mempunyai karakteristik dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya, sehingga siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif di bidang yang disukainya. Model ini mempunyai kelebihan, yaitu keterpaduan berlangsung di dalam diri siswa itu sendiri. Nah, model ini mempunyai kekurangan, yaitu dapat mempersempit fokus pelajaran tersebut. Yang ke-10 yaitu model jaring. Model jaring adalah model pembelajaran berupa kerjasama antar siswa dan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya, sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Model jaring ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai minatnya, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan dan memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang diperlukan. Model jaring mempunyai karakteristik mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Sehingga belajar melakukan proses pemanduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dan sumber daya. Model jaringan ini
mempunyai kelebihan yang bersifat proaktif, yaitu pelajar terstimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru. Model jaringan juga mempunyai kekurangan, yaitu dapat memecah perhatian pelajar, upaya-upaya menjadi tidak efektif. Dari 10 model tersebut yang dipilih dan dikembangkan di program pendidikan guru sekolah dasar, ada 3 model, yaitu model keterhubungan, model jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Pelajari lebih lanjut ya model-model tersebut dan pahami perbedaannya. Lalu coba praktikan dalam proses pembelajaran di SD. Salam sukses. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.